Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita rasakan apa yang kita hayalkan menjadi sebuah kenyataan. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Kita dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama dan menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini yaitu pelajaran kedua, masih mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Adapun materi kali ini yaitu kelanjutannya tentang kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Nah, kita tahu kan bahwa kitab-kitab Allah itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang isinya agar manusia melakukan aneka ragam kebaikan dan melahirkan memiliki sifat kepujian. Nah, tentunya kepada siapa kita untuk melakukan perbuatan yang baik itu? Mari kita pelajari materi kita hari ini. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku yang baik. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya melakukan selalu bersih-bersih, makan, minum, dan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, coba perhatikan gambar yang pertama ini, yaitu tentang ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita menginginkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, tentu kita harus menjalani perintahnya, dan kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tak lain dan tak bukan adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Nah, agar kita memiliki sifat terpuji tersebut, kita menjalani aneka ragam perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Paling tidak, kita harus melaksanakan ibadah sholat yang setiap hari kita lakukan. Bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuktikan bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan sujud, menundukkan kepala, bahwa itu adalah sesuatu hal untuk diri kita sebagai seorang hamba, menundukkan kepada Sang Pencipta. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun yang kedua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Coba perhatikan gambar berikut ini, bahwa kita diperintahkan harus saling membantu kepada orang-orang yang membutuhkan tenaga kita, atau pikiran kita, ataupun harta benda yang kita miliki. Kita tidak boleh memiliki rasa sombong dan congkak, tidak peduli kepada sesama. Tentunya harus kita perhatikan di sekitar lingkungan kita, kawan kita harus senantiasa akur hidup bersama. Apabila saudara kita atau kawan kita yang sedang sakit ataupun tertimpa musibah, kita harus senantiasa membantunya sesuai batas kemampuan kita. Nah, ini adalah salah satu ajaran terpuji, bahwa kita melakukan sebuah kebaikan kepada sesama. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan.
Bagaimana kita merawat pemeliharaan yang kita miliki, apakah itu kita memiliki burung, ikan, ataupun ayam, kita harus memeliharanya dengan baik. Kita beri makan dia, jangan sampai kita menyiksa dia. Atau kita punya kucing, dan juga apabila kita memiliki tanaman, kita harus menyiraminya dan memberikan pupuk. Jangan kita biarkannya agar terlihat indah. Nah, itu adalah salah satu ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun yang keempat adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus sayang kepada diri kita, membersihkan diri kita, tentunya dengan cara mencuci ataupun mandi, dan juga bercermin, berhias agar terlihat cantik dan ganteng. Itu adalah bukti bahwa ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun rangkuman materi pembelajaran kita kali ini adalah semua umat wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua, bukan hanya Islam, tapi di luar Islam pun wajib mengenal Sang Pencipta. Ya, karena ini adalah kewajiban yang pertama sebagai seorang hamba adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Dan juga misalkan Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad adalah sebagian daripada Asmaul Husna. Nah, yang kemarin telah kita pelajari, Al-Mumit itu mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian bukanlah suatu hal yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang kelima itu Al-Hayyu, yang mengandung arti yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya kekal selama-lamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Dan yang keenam adalah Al-Qayyum, yang mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dan yang ketujuh Al-Ahad, yang mengandung arti yang maha esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha esa, tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedelapan, ya, artinya semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan yang kesembilan, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji yang baru kita pelajari itu, ya. Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh nabinya membawa ajaran yang baik, membawa ajaran yang super baik, karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Apabila kita menjadi orang yang baik, ingin menjadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama di antara kita harus mengikuti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam kitab-kitabnya. Jadi semua memiliki ajaran terpuji. Nah, kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. Nah, itulah rangkuman materi pembelajaran kedua kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar apa yang kita pelajari menjadi melahirkan kebaikan buat kita, tentunya juga kita harus berdoa baik di awal maupun di akhirnya. Semoga ilmu kita penuh dengan kemanfaatan dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara materi selanjutnya, yaitu pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.